Hai guys, kembali lagi dengan aku Sheryl. Hari ini aku lagi ada di mes dan besok aku ada kelas guys, yaitu aku akan sekolah pesawat Boeing. Sekarang rating pesawat aku cuma satu, yaitu pesawat Airbus. Aku hanya bisa terbang di pesawat Airbus 320 karena sebelumnya yang aku pelajari dan yang aku sekolahin itu pesawat Airbus 320. Besok aku akan sekolah pesawat Boeing. Jadi next aku bisa terbang di dua pesawat. Aku akan sedikit menjelaskan ke kalian ya. Kan banyak yang nanya ke aku nih, Kak Sheryl, sekarang tuh kakak terbang di pesawat dan di maskapai apa sih gitu. Untuk maskapainya aku terbang di maskapai berseragam putih. Kayaknya kalian semua udah tahu, komen di bawah ayo nama maskapai aku apa. Dan aku terbang di pesawat Airbus 320. Jadi kalau pesawatnya Boeing, aku tidak bisa jadi pramugari di pesawat tersebut. Aku hanya terbang di pesawat Airbus 320. Nah, besok banget nih aku akan sekolah pesawat Boeing. Setelah aku menyelesaikan sekolah dan ujian ini, aku bisa terbang di dua jenis pesawat, yaitu pesawat Airbus 320 dan pesawat Boeing. Nah, aku lagi prepare buku-buku aku, dan di sini tuh memang buku trainingnya tuh bahasa Inggris ini udah agak-agak rusak sih bukunya, tapi masih aku pakai karena aku ini buku yang aku pegang dari aku training dulu, dan di sini udah ada translatannya guys. Aku kasih sedikit gambarannya. Kita tuh punya banyak buku dan semua bukunya tuh tebal-tebal. Ini nggak begitu kelihatan, tapi kalau kalian perhatikan bener-bener tuh sebenarnya tebal banget. Itu yang kuning-kuning tuh terjemahan translatan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa teman aku tuh yang translate-nya tuh ditulis di buku terpisah. Kalau aku kurang suka ya, karena pas kita buka bukunya tuh susah nyari translatannya karena harus cari di buku lain gitu. Kalau aku tulis di potongan-potongan kertas, terus aku tempelin langsung di halamannya. Jadi ketika aku buka udah langsung ada translatannya di situ. Itu tips buat kalian yang nanti mau training. Jadi translate-nya tulis di di note ataupun di kertas lembar, tapi langsung tulis di halamannya setiap translatannya. Kalian ngerti nggak sih aku ngomongin panjang banget? Kemudian yang di sana jangan ketawa-ketawa dong. Ada Mbak Siska guys, dia sedang mengolok-olok aku. Mengolok-olok tuh ya. Oke, kita lanjut. Itu sebagian tips buat kalian yang mau nanti training. Aku jelasin juga. Aku jelasin apa ya? Tak tahu mau jelasin apa lagi. Apa tadi? Tadi tuh kayak banyak yang mau aku omongin gara-gara aku lihat Siska Natalia jadi ngeblank, kepala aku tuh langsung keluar semua isi-isinya. Hah? Grogia. Iya, grogi. Apalagi sih Mbak yang perlu aku sampaikan? Oh, aku mau cerita ke kalian. Ini aku juga mau cerita ke Mbak Siska. Dulu kayaknya aku pernah bikin video, pokoknya H-1 sebelum aku berangkat training ceritanya. Nah, di video itu aku juga menjelaskan sedikit tentang halon. Terus ada yang komen, tapi firasatnya aku ya, dia juga merupakan orang penerbangan yang komen tersebut. Semoga bukan salah satu di antara kalian. Dia itu mempermasalahkan video aku, katanya gini, halon itu rahasianya pesawat, kenapa dikasih tahu? Aku bingung deh menjelaskannya. Halon itu alat yang digunakan pada saat terjadi kebakaran, dan menurut saya itu bukan rahasia pesawat. Kenapa? Karena di halonnya itu juga ditulis cara penggunaannya dan tidak dirahasiakan. Kalau kalian Mbak Sis, aku tuh emosi ya, maksud aku tuh gini, dia pokoknya komen itu panjang. Terus aku rasa ya dia tuh kayak lagi sama teman-temannya, pas di komen tuh diserbu. Jebret nih komennya masuk, kan ini nggak boleh diajarin bla bla bla. Terus di komen yang sama itu kayak iya benar kayak gitu, kayaknya segeng gitu ya. Tapi aku jelasin di sini. Sebelum aku ngupload video tuh aku nonton videonya berkali-kali guys, dan aku pun tahu apa yang boleh disampaikan dan apa yang tidak. Yang menjadi rahasia perusahaan tuh tidak akan pernah aku jelaskan di sini karena aku pun tahu batasannya. Aku juga takut kali kalau kenapa-napa ya. Nah, kembali mengenai halon ini. Halon itu alat pemadam kebakaran. Aku cantumin di sini. Semua gambar yang aku cantumin di video lama itu tuh Mbak Siska, itu pun aku ngambil dari Google. Kalau sekarang kalian ngetik nih di Google cara memadamkan api atau alat pemadam api, itu tuh keluar halon beserta cara penggunaannya. Kalau kalian pernah pergi ke hotel, ke mall, ke tempat-tempat yang resmi, termasuk gedung training kita itu tuh terpasang halon. Tahu nggak sih halon tuh warna merah nih, aku kasih gambarnya di sini. Ini nih di mana-mana tuh ada, dan cara penggunaannya tuh ditempel dengan besar di barang tersebut. Jadi kalau kalian lewat pun kalian bisa baca cara penggunaannya. Jadi pas aku jelasin di video itu tuh aku nggak ngebongkar rahasia sama sekali.
Karena itu bukan rahasia, dan semakin banyak orang tahu itu semakin bagus, karena itu alat penyelamat, guys. Begitu kurang lebihnya. Kemudian aku kasih tahu juga ke kalian, guys. Apa ya? Kalau kalian tahu beberapa sekolah, kayak sekolah-sekolah TK aja tuh sekarang tuh ada loh kayak belajar kalau kebakaran tuh anak-anaknya ngapain, cara menggunakan halon tuh ada. Jadi waktu aku menjelaskan halon itu bukan rahasia perusahaan yang aku bongkar. Oke, dan di video itu pun aku nggak menjelaskan detail, kayak aku tuh nggak mengajarin, cuma waktu itu tuh materinya aku besok tuh tentang ada safety-nya gitu loh Mbak Siska. Terus aku bilang nanti kalian juga akan belajar mengenai halon tuh ini gitu. Tapi aku nggak ngejelasin detail di video itu. Aku ngasih gambarnya dan ya kayak kasih lihat gitu loh. Nah terus ada lah yang protes, katanya kayak ngapain sih bongkar rahasia pesawat apa segala macam. Itu bukan rahasia, oke. So sebelum kalian komen, aku harap kalian untuk ya sebenarnya sih ya nggak ada salahnya juga sih, aku pun berterima kasih. Kemarin pun jadi pelajaran aku sih, kayak sebelum aku ini kayak harusnya aku terangin dulu kalau ini tuh bukan rahasia pesawat atau apa segala macam, supaya penonton pun paham gitu. Mungkin juga orang awam apa aku nggak ngerti sih gimana, tapi ya jadi lelucon sih jadinya ya guys. Terus ya begitulah kurang lebihnya. Jadi ke depan juga aku tuh jadi males gitu, maksudnya mau ngebahas tentang pramugari apa segala macam, tapi banyak orang tuh yang membuat video itu tuh seakan-akan negatif, padahal niat aku tuh edukasi, niat aku tuh kasih tahu. Kalau di video itu tuh aku jelasin juga ya, aku tuh ngasih tahu kayak gini juga. Di video itu tuh aku bilang kalau pramugari tuh belajar banyak hal, kita belajar mengenai halon juga, belajar banyak lah yang kita pelajari. Maksudnya aku tuh menunjukkan ke kalian kalau jadi pramugari tuh nggak mudah. Jadi pramugari tuh kita tuh banyak loh yang kita pelajari. Kemudian kalau kalian naik pesawat tuh, pramugari yang kalian hadapi tuh mereka tuh bukan sekedar pramugari, tapi mereka tuh juga berilmu gitu. Mereka tuh nggak sembarangan bisa sampai terbang jadi pramugari tuh nggak ngasal. Dan kalian kalau misalnya apa ya, banyak kasus yang bilang kayak pramugari kan pembantu apa segala macam. Mungkin yang di kalian lihat sekilas gitu ya, memang kita tuh kayak kasihin kalian makan, ngambilin sampah kalian. Tapi tugas pertama kita itu tuh tentang safety, tentang keamanan pesawat. Nah setelah itu semua terpenuhi, baru kenyamanannya kalian, baru kami memperhatikan kalian yang lain-lain. Ada saat tertentu tuh kami fokus dengan keamanan. Kayak misalnya pesawat take off, kalian mau panggil, kalian mau apa, kami tuh nggak akan datang karena safety-nya kami tuh nggak boleh ngampirin kalian, kami tuh harus duduk. Nah buat kami pramugari safety itu yang pertama. Terus pramugari itu tuh kita tuh belajar banyak hal guys, kayak misalnya cara madamin api kalau misalnya pesawat kita tuh kenapa-napa, kalau ada yang sakit. Walaupun kami nggak sepintar dokter, tapi kami tuh juga belajar dasarnya seperti apa yang harus kami lakukan ketika penumpang kami begini begitu dan sebagainya. Kami juga belajar mengenai keamanan, gimana kalau pesawat kami ada pembajak, itu apa yang harus kami lakukan. Kalau kalian pernah nonton film Nerja Banot, kalian harus nontonnya, aku kasih di sini kalau aku sempat ngeditnya ya. Film Nerja Banot itu dia menjelaskan tentang hijack pesawat. Hijack tuh kayak pembajakan pesawat kita tuh bisa diambil alih orang. Ada orang jahat yang mau ngambil alih pesawat tuh, ada yang kayak gitu-gitu tuh ada di dunia ini tuh ada guys. Nah itu kita pelajari juga, gimana sih cara ngatasinnya, apa yang harus kami lakukan itu juga kami pelajari. Terus apalagi ya, banyak lah hal-hal yang kayak gitu. Mungkin sebelum aku jadi pramugari pun aku nggak terpikir ada hal-hal yang kayak gini. Yang aku bayangkan tuh sebelum aku jadi pramugari tuh aku masak, manasin makanan, aku masak di pesawat, yang kayak gitu-gitu yang ada di bayangan aku. Tapi kalian harus tahu kalau nanti kan jadi pramugari tuh nggak kayak gitu. Lebih banyak hal-hal yang tidak pernah kalian pikirkan. Iya Mbak Siska? Betul. Oke lanjut lagi, apalagi ya, kayaknya banyak banget sebenarnya yang aku mau sampaikan ke kalian, tapi nggak tahu deh di video ini bisa atau nggak semuanya tersampaikan. Mungkin nanti aku akan ceritain lagi banyak hal ke kalian. Terus mengenai apa lagi ya, kayak biasanya tuh banyak banget di otak aku tuh yang pengen kalian nih harus tahu gitu, kalian tuh harus tahu A, B, C dan seterusnya. Apa Mbak Sis? Maaf guys, ntar aku next aku kasih tau lagi. Terus oh ya, jujur ya, aku tuh makin kesini tuh jadi makin males. Kadang-kadang konten tentang pramugari, edukasi terlalu detail. Kadang-kadang tuh akhir-akhir ini ya aku melihat banyak sekali
Padahal tuh niat aku tuh mengedukasi, niat aku tuh menyampaikan hal-hal yang positif. Tapi tuh ada beberapa orang yang tuh membuat video itu tuh seakan-akan jadi negatif, komentarnya tuh malah kayak, aku nih pengen nunjukin kalian banyak hal positifnya, tapi kenapa sih kalian harus selalu lihat hal negatifnya terus gitu? Kenapa begini? Kenapa begini? Boleh sih, aku nggak salahin komentar kalian ya. Aku selalu ngucapin terima kasih atas masukan kalian. Tapi kadang-kadang tuh ada komentar tuh yang nggak masuk akal, kayak misalnya tentang apa ya? Aku kasih contoh tuh tentang fisik. Kadang ada yang komen soal fisik gitu-gitu. Kok pramugari itu jelek ya, ternyata nggak pakai seragam. Maksud aku tuh itu bukan hal yang harus disampaikan gitu. Karena memang niat aku di sini nih, di channel YouTube-nya aku tuh menunjukkan tentang edukasi, kehidupan sehari-hari pramugari. Kalau pramugari itu nggak semuanya tuh kayak kalian yang bayangin, kayak pramugari tiap hari tuh makannya di mall, pramugari tuh kayak begini. Aku tuh pengen ngasih tahu kalian kalau nggak semua pramugari tuh seperti itu, supaya kalian tuh nggak salah paham. Kalau kalian kayak, oh jadi pramugari tuh langsung kaya apa segala macam, aku tuh nggak mau kayak gitu loh. Aku pengen kasih kalian tuh the realnya tuh seperti apa. Nggak semua pramugari tuh bisa hidup mewah kayak yang kalian bayangkan. Bukan mereka nggak bisa, tapi mereka tuh punya prioritas lain. Kalau kalian lihat, aku juga pernah di komen ya, kok pramugari tempat tinggalnya kayak gitu sih, kok nggak tinggal di apartemen apa sebagai macam. Setiap orang tuh, mereka tuh punya prioritasnya masing-masing. Ada banyak pramugari yang pilih di mes bukan karena mereka nggak punya uang, tapi mereka tuh punya rencananya sendiri, mereka tuh punya prioritasnya sendiri. Mereka mampu tinggal di apartemen, tapi mereka nggak mau karena mereka misalnya harus sekolahin adiknya, harus biayain hidup keluarganya. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kalau kalian komentarin kayak, kok kayak gini sih, kok tempat tinggalnya jelek apa segala macam, tuh menurut aku ya agak kurang pantas. Karena kalian nggak tahu di balik itu tuh mereka berusaha, uang yang harusnya mereka bisa tinggal enak mereka pakai buat untuk hal yang lebih berharga, tapi kalian komen malah yang kayak gitu-gitu. Itu tuh menyakiti hati mereka. Terus apa lagi ya, Mbak, nangkep nggak sih yang aku sampaikan? Aku tuh kalau ngomong tuh kadang berbelit-belit. Nangkep yang komen halan tuh. Terus maksud aku kayak gini, kalau misalnya kalian lihat pramugari kok hidupnya nggak semewah yang lain, itu harusnya tuh kayak kalian tuh semangatin, kalian support. Biasanya tuh orang-orang kayak gitu tuh bukannya mereka nggak mampu guys, tapi mereka tuh punya, ya seperti yang aku bilang lain, ada yang mereka biayain, atau mungkin mereka nabung, atau background keluarga kita kan berbeda. Ada yang jadi pramugari tapi asalnya memang udah kaya, jadi pas jadi pramugari tuh dia nggak ngandalin gaji, dia udah punya rumah dari orang tua apa segala macam. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi ada juga orang yang kayak dari aku, dari daerah yang dimana aku nggak punya rumah, maksudnya aku nggak punya rumah pribadi, jadi uangnya tuh aku harus nabung, aku harus buat ini, harus buat itu. Jadi prioritas setiap orang tuh beda-beda. Kalau kalian lihat pramugari, kok si A kaya banget, kok si B kayak biasa aja, ya seperti yang aku cerita tadi, ya, prioritas orang tuh beda-beda. Uang mereka tuh mereka larikan kemana kan kita nggak tahu ya. Ada yang ke keluarganya, ada yang nabung, ada yang untuk fashion. Jadi kalian tuh nggak bisa menilai, kok dia gajinya kecil ya nih, pramugari di sini nih pramugarinya kecil nih gajinya, lihatlah gaya hidupnya. Nggak bisa kalian nilai itu seperti itu. Karena ya baik lagi, setiap orang juga dari asalnya pun mereka beda-beda. Ada yang udah kaya, ada yang memang pas-pasan. Jadi cara mereka menggunakan uang tuh tentunya berbeda. Oke. Kemudian apalagi ya, jangan joget-joget dong, jadi kocak nih kontennya. Terus apalagi ya, terus ya kalian mungkin ada yang nonton video aku tentang orang penerbangan juga. Aku tuh nggak sepintar kalian, aku tuh nggak sehebat kalian, dan tujuan aku bikin video ini pun bukan menunjukkan seberapa pintarnya aku. Aku tuh hanya berbagi pengalaman yang pernah aku laluin. Aku tuh nggak pernah ya ngebagi hal-hal yang aku sendiri tuh nggak tahu. Aku tuh bikin konten dari saat aku training. Selama aku training ya, aku bilang kalian, aku tuh bikin kontennya ngebahas tentang rekrutmen. Kenapa tentang rekrutmen? Karena aku sudah melewati tahap itu. Sekarang aku udah terbang, aku ngebahas tentang training. Kenapa tentang training? Karena aku udah ngelewatin tahap itu. Semua konten yang aku jelaskan tuh selalu udah aku lewatin. Kalau belum pernah aku lewatin, pasti aku bilang berdasarkan pengalaman teman-teman aku, berdasarkan yang aku tahu. Aku nggak pernah bilang kayak pasti begini tuh nggak pernah. Tapi aku tuh selalu ngasih tau kayak itu informasinya aku dapat dari mana. Kalau misalnya ada tercatat tuh aku selalu nunjukin catatannya tuh di mana, gambarnya di mana. Aku tuh kasih lihat di sini. Begitu guys. Jadi kadang ada beberapa konten yang kalian request, Kak bikin begini. Nggak semua konten tuh bisa aku buat, karena aku juga aku menyesuaikan kondisi aku guys. Kayak misalnya Kak konten di pesawat, nggak semua rute penerbangan tuh aku bisa bikin konten, karena di situ tugas aku tuh bekerja. Aku bikin konten kalau memang sudah di luar
kerja aku semua udah beres apa segala macam, baru aku bisa bikin konten. Jadi nggak selalu di pesawat tuh kita bisa begini begitu. Kalian juga banyak ini aku kasih tau ya, yang nitip, Kak Cheryl fotoin dong kertas di jendela pesawat apa segala macam. Kita tuh kalau benar-benar lagi di pesawat, lagi kerja, khususnya di maskapai, aku tuh pesawat full service, di mana selama penerbangan aku tuh bagiin makanan. Aku tuh sibuk banget guys kalau di pesawat. Jadi tuh nggak selalu bisa main HP ini apa segala macam, kecuali rutenya panjang dan memang kerjaan sudah selesai, baru bisa lah kayak bikin foto kayak orang-orang gitu ya. Tapi kan jendelanya kita pun beda, kecuali penumpangnya nggak ada atau aku lagi ekstra kru, memang duduk di kursi penumpang, baru aku bisa bikin foto-foto kayak gitu. Tapi kalau konteksnya aku bekerja, jendela yang pramugari punya tuh nggak kayak jendela kalian di kursi segede itu. Jendelanya pramugari tuh bulat kecil guys, nggak kayak punya kalian yang gede gitu. Beda, jendela kita beda. Jadi ya banyak requestan kalian yang nggak bisa aku penuhi, karena ya memang tugasnya aku di pesawat tuh bekerja, bukan untuk hal-hal yang kayak gitu. Kalaupun kadang ada memang konten yang aku bikin, itu pun karena kerjaan aku sudah selesai dan waktunya memungkinkan. Guys, mungkin cuma itu aja aku mau ngelanjutin aktivitas aku hari ini. Buat kalian yang mau beli tas-tas buat plastik belanjaan, mengganti tas plastik belanjaan kalian, bisa order di Mini Airport ya guys. Harganya cuma 10.000, ada banyak motifnya. Tada, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.